Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel The Second Rinda. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 7 fakta menarik kota Palembang yang belum banyak orang ketahui. Kota Palembang baru saja merayakan hari jadi yang ke-1337 tahun. Namun pada tahun ini dirayakan tidak semeriah seperti tahun lalu, dikarenakan masa pandemi yang masih melanda negara Indonesia sekarang. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasa. Amin. Sobat-sobat semua tentu tidak asing lagi dengan makanan khas daerah ini, yaitu pempek atau empe-empe. Ya, tentu saja kota Palembang juga dijuluki sebagai kota pempek, di mana pempek merupakan makanan ikonik dari kota Palembang. Namun, masih banyak fakta menarik yang belum banyak orang ketahui mengenai kota Palembang ini sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Apa saja? Mari kita lihat sama-sama. Cekidot. Yang pertama, kota Palembang mendapatkan julukan Venice of this. Kota Palembang mendapatkan julukan sebagai kota Venesia dari timur. Julukan ini disematkan oleh dunia barat. Hal ini tidak lain dan juga bukan karena Sungai Musi yang mengalir mengelilingi kota Palembang. Sungai Musi membelah kota Palembang jadi dua, yakni seberang Ulu dan seberang Ilir, serta mengalir mengelilingi kota Palembang. Pemandangan atau keadaan ini seperti layaknya dengan kota Venesia di Italia. Sayangnya, bangunan di tepi sungai kurang terawat, berbeda dengan kota Venesia yang tertata dan menjadi objek wisata. Semoga pemerintah dan masyarakat kota Palembang lebih peduli lagi dengan hal ini, karena bisa menjadi aset bagi kota Palembang sebagai objek wisata yang unik di Indonesia maupun di mancanegara. Yang kedua, merupakan kota tertua di Indonesia. Bukan Surabaya dan bukan pula ibu kota Jakarta yang merupakan kota tertua di Indonesia, melainkan ibu kota Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang, yang merupakan kota tertua di Indonesia. Diketahui keberadaannya sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya, yang juga merupakan kerajaan nasional pertama di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca dan juga prasasti. Di antaranya prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang. Dalam prasasti yang ditulis huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno ini, dijelaskan bahwa Palembang sudah menjadi sebuah kota sejak tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi dan didirikan oleh Dapunta Hyang. Usia kota Palembang sekarang kurang lebih berusia 1337 tahun. Jadi memang kota Palembang menjadi kota yang tertua di Indonesia, yang masih bertahan dan terus melakukan perkembangan di setiap bidangnya. Yang ketiga, Jembatan Ampera adalah jembatan tercanggih ketika dibangun. Jembatan Ampera merupakan salah satu ikon yang dimiliki kota Palembang. Nama Ampera merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962 setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Jembatan Ampera merupakan satu-satunya jembatan yang bisa diangkat di Indonesia dengan cara membelah jembatan tersebut jadi dua. Jembatan yang menghubungkan antara dua daerah ini masih beroperasi sampai saat ini. Walaupun sudah jarang diangkat, jembatan ini masih aktif dilintasi kendaraan. Pada awalnya, jembatan ini diangkat agar kapal yang melintas tidak tersangkut di badan jembatan. Namun, sejak 1970, jembatan Ampera tidak lagi diangkat karena dianggap mengganggu lalu lintas di atasnya. Yang keempat, ratunya kain. Hampir setiap bagian di Indonesia memiliki kain tradisional atau kain khas.
Kota Palembang sangat terkenal dengan kain songket. Keindahan kain songket sudah diakui dunia karena memang bentuknya yang sangat cantik. Songket adalah salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di antara semua kain tenun, kain songket disebut-sebut sebagai ratunya kain. Pada masa kerajaan, kain songket dipakai sebagai adat kerajaan. Hal ini yang membuatnya semakin istimewa. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat songket juga tak kalah istimewa. Ada beberapa kain songket yang terbuat dari emas, sehingga harga jualnya tentu bernilai sangat tinggi. Yang kelima, terdapat berbagai destinasi wisata menarik. Selain dikenal dengan kota pempek, banyak terdapat berbagai destinasi wisata yang menarik di kota Palembang. Salah satunya Pulau Kemaro. Di tengah Sungai Musi ini terdapat Pulau Kamaro. Konon Pulau Kemaro ini menjadi kisah antara putra bangsawan asal Tiongkok, Tan Bun An, dengan putri dari Raja Palembang yaitu Siti Fatimah yang tidak mendapat restu. Untuk menjangkau pulau ini bisa menggunakan jasa penyeberangan dengan perahu. Banyak yang berkunjung baik sekedar berwisata maupun ziarah ke makam Tan Bun An dan Siti Fatimah. Selain itu, ada juga Kampung Kapitan. Kampung ini merupakan kawasan cagar budaya yang terletak di tepi Sungai Musi, tepat di sisi barat Jembatan Ampera, yang juga dikenal dengan daerah Tujuh Ulu. Dahulu, kawasan ini adalah kawasan pertama kali tempat tinggal warga Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Sementara, kalau ingin ke wisata alam, bisa ke air terjun Bidadari dan Lematang Indah serta Gunung Dempo. Yang keenam, kota yang mempunyai Al-Quran terbesar di dunia. Al-Quran Al-Akbar merupakan Al-Quran ukiran kayu yang terbesar di dunia yang berada di kota Palembang. Al-Quran Al-Akbar atau yang juga sering disebut Al-Quran Raksasa yang berada di kota Palembang yang tersamatkan di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus Palembang. Terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil dipahat atau diukir ala khas Palembang dalam lembar kayu dan menghabiskan kurang lebih 40 meter kubik kayu tambesu dengan biaya tidak kurang Rp 2 miliar, di mana masing-masing lembar ukuran halamannya 177 x 140 x 2,5 cm dan tebal keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Yang ketujuh, nama pempek berasal dari nama sebutan orang Tionghoa. Tidak lengkap rasanya membahas tentang kota Palembang jika tidak membahas pula tentang pempek. Makanan khas kota Palembang yang sangat terkenal seantero jagat ini, namun tak banyak yang tahu jika pempek ini berasal dari nama-nama sebutan orang Tionghoa. Menurut sejarahnya, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan ape atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617, seorang ape berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan di tepian Sungai Musi merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang. Ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualnya dipanggil dengan sebutan pek, apek, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empek-empek atau pempek. Ya, itulah dia 7 fakta menarik yang belum banyak orang ketahui mengenai kota Palembang. Terima kasih untuk sobat-sobat semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini selalu update video kesukaan Anda. Dan
Jangan lupa berikan like and comment untuk hal-hal apa saja yang mau dibahas pada video-video selanjutnya. Share ke sobat-sobat yang lain jika bermanfaat. Borong Irian, Borong Cendrawasih. Cukup sekian dan mau kasih.